Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan hingga kita bisa berkumpul pada siang ini. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Pertama-tama saya hormati kepada Dr. of Engineering Hadi Walarman selaku penanggung jawab Project Based Learning, kepada Dr. Andasari Purnamawati SE selaku guru pembimbing, dan kepada Pak Ade selaku Kepala Sekolah SMP ITL 2, dan kepada Dewan Guru sekalian yang telah memberikan arahan kepada saya selama ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kakak kelas saya sekalian yang telah memberikan saya dukungan dan motivasinya selama ini. Pertama-tama izinkan saya mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Pemanfaatan Limbah Popok Menjadi Media Tanam. Next. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sumayya Nurul Jannah. Sekarang saya menjadi santri kelas 8 di SMP ITL 2. Hal yang melatar belakangi penulisan karya ilmiah saya sendiri adalah sampah atau limbah yang berasal dari sisa pembuangan tidak terpakai, seperti sisa produksi yang menjadi dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Contohnya adalah limbah popok bayi. Maka dari itu saya akan mencari cara bagaimana pengolahan limbah popok menjadi media yang bermanfaat. Next. Rumusan masalah yang saya dapatkan di penulisan karya ilmiah ini adalah bagaimana proses pengolahan limbah popok menjadi media tanam, kandungan apa yang bisa membuat limbah popok bisa dicampurkan dengan media tanam, dan apakah limbah popok bisa dimanfaatkan menjadi media tanaman yang ramah lingkungan. Tujuan penulisan karya ilmiah saya yaitu mengetahui kandungan dan proses pengolahan limbah popok bayi yang akan memunculkan sebuah solusi pemanfaatan limbah popok bayi yang ramah lingkungan serta dapat digunakan bagi masyarakat sekitar. Manfaat penulisan: mengetahui media tanam yang ramah lingkungan, mengurangi limbah popok di lingkungan sekitar, dan mendapat pengetahuan tentang pengolahan popok menjadi media tanam bagi diri sendiri maupun orang lain. Metode penulisan yang saya gunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur, yang dimana serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Next, pembahasan. Popok bayi sendiri merupakan produk sekali pakai, di mana tentunya setelah dipakai langsung dibuang ke tempat pembuangan. Berdasarkan jurnal yang saya baca yang ditulis oleh mahasiswa Universitas 11 Maret, bahwa pemakaian popok bayi di Indonesia adalah 97,1%. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya pemakaian popok bayi. Banyaknya pemakaian ini tentunya bisa meningkatkan tingginya limbah. Tingginya limbah ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan website resmi dari Desa Banjarsari, waktu yang dibutuhkan untuk menguraikan popok sendiri adalah 200-500 tahun agar terurai sempurna. Next. Kemudian kandungan utama yang berada di popok bayi yaitu hidrogel, yaitu gel yang dapat menyerap dan menyimpan air ratusan kali beratnya. Hidrogel dalam popok bayi ini bisa dicampurkan dengan bahan campuran media tanam dan bisa berfungsi menyimpan air dan nutrisi dan melepaskannya secara perlahan sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Next. Apa itu media tanam? Media tanam disebut juga media tumbuh. Media tanam umumnya memiliki air, mineral, vitamin, dan nutrisi untuk tanaman. Media tanam terbagi menjadi dua, yaitu organik dan media tanam anorganik. Media tanam bahan organik sendiri adalah bahan yang digunakan pada komponen dari organisme hidup. Sedangkan media tanam anorganik adalah bahan dengan kandungan unsur mineral tinggi dan berasal dari proses pelapukan di inti bumi.
Setelah beberapa pemaparan tadi, berikut langkah pengolahan limbah popok menjadi media yang bermanfaat. Pertama, siapkan 4-5 popok bayi yang sudah tidak terpakai. Lalu ambil bagian yang mengandung hidrogel atau bagian penyerap dan taruh ke wadah. Kemudian siram dengan 1 liter air dan cairan mol atau M4, lalu diamkan selama 10-14 hari. Setelah itu bisa dicampurkan dengan tanah atau bahan campuran media tanam lainnya. Setelah penguraian tadi, terdapat beberapa keunggulan, yaitu urin yang sebelumnya memiliki zat racun seperti amonia hilang dan tersisa zat yang dapat digunakan sebagai pupuk organik. Keunggulan media tanam dari limbah popok bayi ini adalah meningkatkan kelembaban media tanam atau tingkat air yang lebih tinggi, terdapat kandungan pupuk organik yang didapatkan dari proses penguraian, bisa menanam tumbuhan apa saja, dan mampu bertahan lama sehingga intensitas penyiraman dapat dikurangi sehingga dapat menghemat air saat musim kemarau. Penulisan yang saya lakukan bertujuan untuk menanggulangi sampah atau limbah, terutama pada popok bayi yang berada di lingkungan sekitar. Hal itu juga merupakan salah satu solusi kita untuk mencegah kerusakan di bumi, sebagaimana yang telah Allah jelaskan di dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang memiliki arti, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Mungkin beberapa dari kita berpikir itu merupakan hal yang mudah dan simpel, padahal harusnya bukan itu yang kita pikirkan. Tapi bagaimana kita bisa mengurangi sampah atau limbah menjadi media yang bermanfaat, dan apakah kita mau melakukannya? Sekian pemaparan dari saya. Tentunya penulisan ini jauh dari kata sempurna. Saya akan senang sekali bila Bapak atau Ibu guru sekalian ingin memberikan saran, kritik, dan tanggapannya. Silakan bila ada tanggapan.